Rahasia di balik keberhasilan manusia, mengungkap isi buku Sapiens. Sobat penulis, pernahkah Anda bertanya-tanya, mengapa dari sekian banyak spesies yang pernah hidup di bumi, hanya manusia yang berhasil mendominasi planet ini? Apa yang membuat kita begitu istimewa? Perjalanan panjang umat manusia, dari sekumpulan kera yang hidup berpindah-pindah hingga menjadi penguasa planet bumi, adalah sebuah kisah yang penuh dengan misteri dan keajaiban. Buku Sapiens, Riwayat Singkat Umat Manusia, karya Yuval Noah Harari mengajak kita untuk menyelami kisah tersebut. Melalui buku ini, kita akan diajak untuk memahami bagaimana Homo sapiens berhasil mengalahkan spesies manusia lainnya, membangun peradaban yang kompleks, dan menciptakan berbagai macam kepercayaan. Harari juga mengajak kita untuk merenungkan masa depan umat manusia. Apakah kita akan terus berkembang dan mencapai puncak kejayaan, atau justru menuju kehancuran? Dalam video ini kita mengupas 3 poin penting yang terdapat dalam buku ini. Pertama, revolusi kognitif. Kedua, revolusi pertanian. Dan ketiga, revolusi saintifik. Buku karya Yuval Noah Harari ini mengajak kita untuk melihat kembali sejarah peradaban manusia dari sudut pandang yang berbeda. Penasaran? Yuk, kita bahas lebih dalam tentang 3 revolusi besar yang membentuk sejarah manusia. Sobat penulis, sekarang kita memasuki 3 revolusi besar dalam video ini yang telah penulis jelaskan di awal video tadi. Poin pertama yaitu, revolusi kognitif. Pernahkah Anda bertanya-tanya, mengapa kita, manusia, begitu berbeda dari hewan lainnya? Mengapa kita bisa membangun peradaban yang begitu kompleks, dari suku-suku kecil hingga kota-kota metropolitan? Jawabannya terletak pada sebuah peristiwa yang mengubah segalanya, revolusi kognitif. Sekitar 70.000 tahun lalu, terjadi perubahan dramatis dalam otak kita. Otak kita berkembang pesat, memungkinkan kita untuk berpikir jauh melampaui kemampuan hewan lainnya. Kita mulai bertanya, mengapa langit berwarna biru, apa yang terjadi setelah kematian, dan pertanyaan-pertanyaan besar lainnya. Kemampuan berpikir abstrak ini memungkinkan kita untuk menciptakan mitos dan agama. Mitos-mitos ini menyatukan kita, memberikan makna pada hidup, dan mendorong kita untuk bekerja sama. Kita mulai membangun desa, kota, dan kerajaan. Kita menciptakan seni, musik, dan sastra. Semua ini bermula dari imajinasi kita yang liar. Revolusi kognitif juga memungkinkan kita untuk berinovasi. Kita menemukan cara-cara baru untuk berburu, bertani, dan membangun. Kita mengembangkan teknologi yang mengubah dunia, dari roda hingga internet. Semua ini berkat kemampuan kita untuk belajar dari pengalaman, berbagi pengetahuan, dan membangun di atas penemuan orang lain. Namun, revolusi kognitif juga membawa tantangan. Kemampuan kita untuk berimajinasi memungkinkan kita untuk menciptakan konflik dan perang. Kita dapat membenci orang yang berbeda dari kita, dan kita dapat menghancurkan lingkungan kita. Revolusi kognitif seperti pedang bermata dua. Di satu sisi, ia telah memungkinkan kita untuk mencapai hal-hal yang luar biasa. Di sisi lain, ia juga telah membawa kita ke jurang kehancuran. Pertanyaannya sekarang adalah, bagaimana kita akan menggunakan kekuatan pikiran kita untuk menciptakan masa depan yang lebih baik bagi semua? Sobat penulis, revolusi besar kedua yang terdapat dalam buku ini ialah revolusi pertanian. Yuval Noah Harari menggambarkan revolusi pertanian sebagai salah satu titik balik terbesar dalam sejarah manusia. Sebelumnya, manusia hidup sebagai pemburu pengumpul, berpindah-pindah tempat untuk mencari makanan. Namun, sekitar 10.000 tahun lalu, manusia mulai beralih ke gaya hidup menetap, bercocok tanam, dan memelihara hewan. Sekitar 10.000 tahun lalu, manusia mulai meninggalkan kehidupan nomaden mereka dan beralih ke pertanian. Mereka mulai menanam biji-bijian, memelihara hewan, dan membangun pemukiman permanen. Perubahan ini mungkin tampak seperti sebuah kemajuan, namun ternyata membawa dampak yang sangat kompleks. Pertanian memungkinkan manusia untuk menghasilkan makanan lebih banyak, sehingga populasi bisa tumbuh pesat. Namun, di balik itu semua, pertanian juga menciptakan ketidaksetaraan sosial, penyakit baru, dan pekerjaan yang jauh lebih berat. Pertanian adalah fondasi dari peradaban manusia. Tanpa pertanian, kita tidak akan memiliki kota-kota besar, teknologi canggih, atau bahkan sistem ekonomi seperti yang kita kenal sekarang. Namun, kita juga perlu mengingat bahwa pertanian adalah sebuah perjanjian Faustian.
Kita mendapatkan kelimpahan makanan, tetapi dengan mengorbankan kebebasan, kesehatan, dan mungkin kebahagiaan. Pertanyaannya adalah, apakah revolusi pertanian adalah sebuah kemajuan atau kemunduran bagi manusia? Jawabannya mungkin tidak sederhana, dan tergantung pada sudut pandang kita. Yang jelas, revolusi pertanian adalah salah satu peristiwa paling penting dalam sejarah manusia, dan dampaknya masih terasa hingga hari ini. Sobat penulis, revolusi besar terakhir yang terdapat di dalam buku ini ialah revolusi saintifik. Yuval Noah Harari menggambarkan revolusi saintifik sebagai titik balik besar dalam sejarah manusia. Ini adalah periode di mana manusia mulai menggunakan metode ilmiah untuk memahami alam semesta dan mengendalikannya. Sebelumnya, manusia lebih bergantung pada mitos dan agama untuk menjelaskan fenomena alam. Revolusi saintifik membawa kita pada era modern, di mana pengetahuan ilmiah menjadi dasar dari teknologi dan peradaban kita. Selama ribuan tahun, manusia bertanya-tanya tentang alam semesta. Kita menciptakan mitos dan dewa untuk menjelaskan segala sesuatu mulai dari cuaca hingga penyakit. Namun, sekitar 500 tahun lalu, terjadi perubahan besar yang mengubah cara kita memandang dunia. Revolusi saintifik adalah periode di mana manusia mulai menggunakan metode ilmiah untuk memahami alam semesta. Para ilmuwan seperti Galileo dan Newton mengajarkan kita bahwa alam semesta mengikuti hukum-hukum yang bisa kita pelajari dan pahami. Dengan pengetahuan ini, kita bisa merancang teknologi baru dan mengendalikan alam. Revolusi saintifik memicu serangkaian penemuan yang mengubah dunia. Mesin uap memicu revolusi industri, dan kemudian kita melihat penemuan listrik, antibiotik, dan komputer. Semua ini mengubah cara kita hidup, bekerja, dan berkomunikasi. Revolusi saintifik adalah tonggak sejarah yang paling penting dalam perjalanan manusia. Berkat pengetahuan ilmiah, kita bisa menjelajahi luar angkasa, menyembuhkan penyakit, dan menciptakan teknologi yang sebelumnya tidak terpikirkan. Namun, dengan kekuatan besar datang tanggung jawab besar. Kita harus menggunakan pengetahuan ini dengan bijak untuk membangun masa depan yang lebih baik bagi semua. Hari ini, semangat revolusi saintifik masih terus berlanjut. Anak-anak di seluruh dunia diajarkan untuk bertanya, bereksperimen, dan mencari tahu. Siapa tahu, di antara mereka ada ilmuwan masa depan yang akan membuat penemuan-penemuan baru yang mengubah dunia. Sobat penulis, demikian rangkuman singkat buku, Sapiens, Riwayat Singkat Umat Manusia. Buku ini mengajak kita bertualang melintasi waktu, mengungkap rahasia di balik kesuksesan Homo sapiens, dari revolusi pertanian hingga revolusi saintifik. Semoga video ini bermanfaat dan bisa menginspirasi sobat penulis semuanya. Jangan lupa like, subscribe dan nyalakan loncengnya untuk terus mendukung channel Menulispedia. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Terima kasih.